Ada momen aneh saat Anda mulai berubah. Anda berkata tegas, bersikap disiplin, atau mengambil peran baru, namun di dalam muncul suara, "Ini bukan aku hanya berpura-pura." Seolah dua versi diri saling bertabrakan, satu maju, satu menarik rem. Banyak orang berhenti di titik ini karena mengira suara itu adalah intuisi. Padahal seringkali itu hanya gema sistem lama yang belum dilepas. Sensasi ini bukan drama pribadi, melainkan pengalaman biologis saat identitas bergeser. Konflik ini tidak hanya terjadi di pikiran, tubuh ikut bereaksi. Kepala terasa penuh, fokus cepat habis, muncul lelah yang tidak sebanding dengan aktivitas. Rasanya seperti memakai pakaian yang tidak pas, bukan salah bajunya, bukan salah tubuhnya, hanya belum menyatu. Ada ketegangan di dada, napas memendek, rahang mengeras. Ini sinyal sistem saraf bekerja ekstra saat jalur baru dipaksa berjalan di atas peta lama. Disinilah istilah identity consolidation menjadi penting. Ini adalah fase biologis ketika otak sedang menyatukan perilaku baru agar menjadi bagian permanen dari diri Anda. Otak tidak berubah seketika. Ia berubah seperti rumah yang direnovasi sambil tetap dihuni. Struktur lama masih berdiri, sambil kabel dan fondasi baru dipasang perlahan. Proses ini wajar terasa bising dan tidak nyaman, karena otak sedang menyesuaikan identitas. Karena itu, perasaan palsu perlu dibingkai ulang. Ia bukan tanda kemunafikan, melainkan biological lag, jeda biologis antara niat sadar dan struktur saraf lama. Kesadaran Anda bergerak lebih cepat daripada jaringan otak yang mengikutinya. Seperti sinyal cepat di kabel lama, ada keterlambatan yang terasa mengganggu. Banyak orang salah mengartikan jeda ini sebagai tanda arah yang keliru, padahal ini justru bukti perubahan sedang berlangsung. Video ini adalah peta renovasi di kepala Anda. Bukan untuk mempercepat proses, tetapi agar Anda tidak panik saat rasa canggung muncul. Dengan pemahaman ini, Anda berhenti menganggap ketidaknyamanan sebagai kegagalan. Anda tahu kapan harus bertahan dan kapan memberi ruang. Jika Anda tetap berjalan dengan sadar, fase ini tidak akan menghentikan Anda, ia akan menjadi fondasi. Setelah memahami bahwa konflik identitas bukan kesalahan pribadi, kita perlu masuk ke alasan yang lebih dalam, yaitu cara otak mengelola energi. Otak adalah organ yang sangat hemat, bahkan bisa dibilang pelit. Walau hanya menyumbang sebagian kecil dari berat tubuh, ia menghabiskan porsi energi yang besar setiap hari. Karena itu, otak secara alami membenci perubahan. Pola lama dipertahankan bukan karena paling benar, tetapi karena paling murah secara biologis. Setiap kebiasaan lama adalah jalur yang sudah efisien, minim usaha, dan hampir tidak menuntut kesadaran. Di dalam otak, ada struktur penting bernama basal ganglia. Inilah pusat kebiasaan yang menyimpan skrip lama tentang bagaimana Anda berpikir, bereaksi, dan bertindak. Semua yang berulang dan familiar diproses di sini secara otomatis. Anda tidak perlu berpikir untuk menyetir, mengeluh, menunda, atau bereaksi seperti biasa. Basal ganglia bekerja di latar belakang, senyap, cepat, dan sangat hemat energi. Dari sudut pandang evolusi, inilah sistem bertahan hidup yang sangat cerdas. Masalahnya muncul ketika Anda ingin berubah. Keinginan itu datang dari bagian lain otak, yaitu prefrontal cortex atau PFC. PFC adalah pusat perencanaan, pengambilan keputusan, dan visi masa depan. Ia memungkinkan Anda berkata, "Saya ingin hidup berbeda." Namun PFC boros energi. Ia bergantung pada glukosa dan cepat lelah. Setiap kali Anda menahan impuls lama dan memilih respons baru, PFC harus bekerja keras melawan sistem otomatis. Inilah sebabnya perubahan selalu terasa berat di awal. Saat Anda stres, lapar, kurang tidur, atau kelelahan emosional, otak akan mengambil jalan pintas. PFC melemah, dan kendali diserahkan kembali ke basal ganglia. Inilah mode default. Tiba-tiba Anda kembali ke kebiasaan lama, pola pikir lama, atau reaksi lama, bahkan setelah merasa sudah berkembang. Banyak orang menyalahkan diri sendiri di titik ini. Padahal yang terjadi bukan kemunduran moral, melainkan pengalihan sistem kontrol karena cadangan energi menipis. Maka rasa berat yang Anda alami sebenarnya adalah tagihan energi. Setiap perubahan identitas menuntut biaya biologis. Anda sedang memaksa sistem sadar mengambil alih sistem otomatis, dan itu mahal. Jika Anda mengerti ini, Anda berhenti bertanya, "Kenapa aku lemah?" dan mulai bertanya, "Bagaimana aku mengelola energiku?" Perubahan tidak gagal karena kurang niat,
tetapi karena kehabisan bahan bakar. Memahami perang energi ini membuat Anda lebih strategis, bukan lebih keras pada diri sendiri. Saat Anda mulai bertindak berbeda dari versi lama diri Anda, otak akan menyalakan alarm internal. Inilah yang disebut cognitive dissonance, ketegangan mental ketika tindakan baru bertabrakan dengan keyakinan lama. Anda berani berbicara, namun narasi lama masih berkata, "Saya bukan orang seperti ini." Ketegangan ini terasa tidak nyaman karena otak dipaksa menahan dua citra diri sekaligus. Bagi sistem saraf, kondisi ini dianggap sebagai error yang harus segera diselesaikan. Bagian otak yang aktif di sini adalah anterior cingulate cortex atau ACC. Tugasnya mendeteksi konflik dan ketidaksesuaian. Saat ACC menyala, ia memicu rasa cemas, gelisah, atau dorongan untuk mundur. Banyak orang mengira perasaan ini tanda bahaya. Padahal secara biologis, ini hanya notifikasi bahwa sistem lama dan sistem baru belum selaras. Dalam perspektif Neuro-Linguistic Programming atau NLP, otak sedang bingung memilih peta realitas. Peta lama terasa aman karena sudah dikenal, meski membatasi. Peta baru menjanjikan pertumbuhan, tetapi belum stabil. Kebingungan ini sering disalahartikan sebagai intuisi negatif, padahal yang terjadi hanyalah proses pembaruan peta internal. Di tahap ini, kecemasan perlu diberi makna baru. Ia bukan musuh, melainkan sinyal kalibrasi. Sama seperti otot yang terasa nyeri saat dilatih, kecemasan menandakan sirkuit baru sedang menyesuaikan diri. Ketika Anda berhenti melawannya, sistem saraf belajar bahwa sensasi ini aman dan tidak perlu dihindari. Pesan kuncinya jelas, jangan mundur di fase ini. Bertahan di tengah disonansi adalah syarat agar otak memperbarui identitasnya. Jika Anda selalu mundur saat alarm berbunyi, identitas lama akan dipertahankan. Namun jika Anda tetap hadir meski tidak nyaman, alarm itu perlahan mereda. Di sanalah konsolidasi mulai terjadi. Untuk memahami mengapa perubahan sering terasa rapuh, kita perlu memisahkan dua hal yang kerap tercampur, yaitu apa yang Anda lakukan dan siapa Anda merasa diri Anda. Dalam Neuro-Linguistic Programming atau NLP, ini dijelaskan melalui logical levels, sebuah kerangka yang menunjukkan bahwa perubahan bisa terjadi di beberapa lapisan. Dua lapisan yang paling sering tertukar adalah perilaku dan identitas. Ketika keduanya tidak selaras, perubahan mudah runtuh meski niatnya kuat. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah mencoba memperbaiki hidup hanya di level perilaku. Anda mengubah kebiasaan, rutinitas, atau target, tetapi cara Anda mendefinisikan diri tetap sama. Di dalam kepala masih ada kalimat, "Saya memang seperti ini." Akibatnya, setiap perilaku baru terasa dipaksakan dan melelahkan. Otak terus menarik Anda kembali ke versi lama karena identitas bertindak sebagai pusat gravitasi psikologis. Perhatikan perbedaan bahasa sederhana. Kalimat, "Saya sedang mencoba berhenti merokok," dan kalimat, "Saya bukan perokok," memicu respons saraf yang sangat berbeda. Yang pertama menempatkan perubahan sebagai usaha sementara, yang kedua sebagai fakta diri. Otak lebih mudah menyesuaikan perilaku untuk melindungi identitas daripada mengejar niat. Karena itu, bahasa yang Anda gunakan bukan sekadar kata, tetapi instruksi biologis. Label identitas bekerja lebih kuat karena ia langsung menyentuh sistem saraf. Ketika Anda mengatakan "I am", otak membaca ini sebagai perintah stabilitas. Ia akan menyelaraskan pikiran, emosi, dan tindakan agar konsisten dengan label tersebut. Inilah sebabnya perubahan di level identitas terasa lebih ringan setelah terkonsolidasi, karena sistem tidak lagi bertanya harus jadi siapa, jawabannya sudah jelas. Instruksinya sederhana namun menuntut kesadaran. Mulai audit kata-kata yang Anda gunakan tentang diri sendiri. Gunakan bentuk sekarang, bukan nanti atau akan. Bukan "Saya ingin menjadi lebih disiplin", tetapi "Saya adalah orang yang disiplin". Saat identitas didefinisikan di masa kini, perilaku akan perlahan mengikuti tanpa perlu dipaksa. Ada fase yang sering mengejutkan banyak orang tepat saat mereka merasa sudah hampir berhasil berubah. Kebiasaan lama yang sempat melemah tiba-tiba muncul dengan kekuatan penuh. Dorongan lama terasa lebih intens, godaan datang bertubi-tubi, dan pikiran lama terdengar lebih meyakinkan dari sebelumnya. Fenomena ini dikenal sebagai extinction burst. Ini bukan tanda kemunduran,
melainkan pola alami saat sistem lama merasa terancam akan hilang. Bayangkan seperti anak kecil yang biasanya mendapatkan perhatian dengan cara tertentu. Ketika cara itu tidak lagi berhasil, ia akan berteriak lebih keras, menangis lebih dramatis, dan berusaha sekali lagi sebelum akhirnya menyerah. Otak bekerja dengan prinsip serupa. Ketika kebiasaan lama tidak lagi diberi respons, sistem tersebut meningkatkan intensitasnya untuk memastikan apakah jalur itu benar-benar sudah tidak berlaku. Secara neurobiologis, yang terjadi adalah sisa jalur saraf lama melepaskan impuls terakhirnya. Ada tembakan dopamin yang memicu craving, nostalgia, atau dorongan impulsif. Tujuannya satu, mempertahankan eksistensi. Jalur saraf tidak ingin mati begitu saja. Ia mencoba meyakinkan Anda bahwa kembali ke pola lama adalah pilihan yang aman dan nyaman, meski sebenarnya sudah tidak relevan. Di fase ini, kesalahan paling umum adalah panik dan menyimpulkan bahwa perubahan gagal. Padahal strategi terbaik justru adalah tidak bereaksi berlebihan. Amati dorongan itu tanpa dituruti, tanpa dilawan secara emosional. Ketika impuls tidak diberi penguatan, sistem saraf belajar bahwa jalur lama tidak lagi efektif. Disinilah banyak perubahan besar justru ditentukan. Pesan penenangnya jelas. Jika Anda bisa bertahan tanpa kembali ke respons lama, jalur tersebut akan mulai kehilangan daya. Impuls yang tadinya kuat akan mereda, lalu jarang muncul, lalu menghilang. Extinction burst adalah tanda bahwa Anda berada sangat dekat dengan titik lepas. Bukan saat untuk mundur, tetapi saat untuk tetap tenang dan hadir sampai gelombang terakhir itu berlalu. Setiap perubahan identitas tidak hanya tentang membangun yang baru, tetapi juga melepaskan yang lama. Di tingkat biologis, otak melakukan proses yang disebut synaptic pruning, yaitu pemangkasan koneksi saraf yang tidak lagi sering digunakan. Jalur yang jarang diaktifkan perlahan melemah dan akhirnya terputus. Ini adalah cara otak menghemat energi dan menjaga sistem tetap efisien. Namun proses ini sering disertai sensasi emosional yang tidak disangka. Banyak orang memasuki fase yang terasa hampa, sering disebut sebagai the void. Identitas lama sudah tidak terasa pas, tetapi identitas baru belum sepenuhnya kokoh. Ada ruang kosong yang sunyi, tidak menyakitkan, namun membingungkan. Pikiran bertanya, jika aku bukan yang dulu, lalu aku siapa? Kekosongan ini sering disalahartikan sebagai kehilangan arah, padahal sebenarnya ini ruang transisi yang normal dalam perubahan mendalam. Di fase ini, emosi seperti sedih atau kehilangan kerap muncul. Ini bukan kelemahan. Anda sedang berduka atas versi lama diri yang pernah berfungsi melindungi Anda. Kebiasaan lama, pola lama, bahkan luka lama, semuanya pernah punya peran. Ketika sistem saraf melepaskannya, wajar jika muncul rasa berat. Validasi emosi ini penting agar otak tidak menganggap proses pelepasan sebagai ancaman. Dalam Neuro-Linguistic Programming atau NLP, ini dikenal sebagai prinsip ekologi. Alih-alih memusuhi diri lama, Anda diajak mengakui fungsinya. Ucapkan terima kasih secara sadar, karena versi itu pernah membantu Anda bertahan di fase hidup tertentu. Setelah itu, lepaskan tanpa perang. Pendekatan ini membuat sistem saraf lebih kooperatif dan mengurangi resistensi internal. Penting untuk membingkai ulang kekosongan ini. Ia bukan lubang yang harus segera diisi, melainkan tanah lapang yang sudah dibersihkan. Fondasi lama telah dibongkar agar struktur baru bisa berdiri lebih kuat. Jika Anda memberi waktu dan tidak tergesa mengisi kekosongan dengan distraksi lama, otak akan menggunakan ruang ini untuk menata identitas baru dengan lebih stabil dan matang. Banyak orang mengira perubahan terjadi saat mereka berjuang keras di siang hari. Padahal, konsolidasi identitas tidak terjadi saat Anda sibuk, melainkan saat Anda tidur. Ketika tubuh berhenti bergerak dan kesadaran melemah, otak justru masuk ke fase kerja terdalam. Disinilah perubahan yang terasa rapuh di siang hari mulai dipadatkan menjadi struktur yang lebih permanen. Secara biologis, tidur memungkinkan transfer informasi dari hipokampus ke neokorteks. Hipokampus berfungsi sebagai penyimpanan sementara, tempat pengalaman baru dicatat. Neokorteks adalah gudang jangka panjang, tempat identitas dan pola diri disimpan. Tanpa tidur yang cukup, pengalaman baru hanya berhenti sebagai niat dan usaha, tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari siapa Anda. Saat tidur, terutama di fase deep sleep dan REM, otak melakukan proses yang disebut neural replay. Pola perilaku baru yang Anda latih di siang hari diputar ulang dengan kecepatan tinggi. Jalur saraf diperkuat tanpa perlu usaha sadar.
Inilah alasan mengapa sesuatu yang terasa kaku kemarin, tiba-tiba terasa lebih ringan keesokan harinya. Bukan karena Anda memaksa, tetapi karena otak sudah mengerjakannya di belakang layar. Karena itu, mengorbankan tidur demi produktivitas adalah kesalahan strategis. Anda mungkin terlihat sibuk, tetapi perubahan identitas justru melambat. Ini seperti mengetik dokumen panjang lalu menutupnya tanpa menyimpan. Tanpa tidur, otak kehilangan momen untuk menekan tombol save pada versi baru diri Anda. Ada satu kebiasaan sederhana yang bisa membantu proses ini. Sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk membayangkan diri Anda beroperasi sebagai identitas baru, bukan sebagai target, tetapi sebagai fakta. Visualisasi singkat ini memberi sinyal pada otak tentang pola mana yang perlu diputar ulang malam itu. Tidur bukan pelarian dari perubahan, melainkan fase terpenting di mana perubahan benar-benar ditanamkan. Setelah perubahan disimpan saat tidur, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perilaku baru bisa terasa semakin mudah. Jawabannya ada pada proses bernama myelination. Myelin adalah lapisan lemak yang membungkus jalur saraf, berfungsi seperti isolator kabel listrik. Semakin tebal lapisan ini, semakin cepat dan stabil sinyal berjalan. Inilah dasar biologis mengapa sesuatu yang awalnya canggung bisa berubah menjadi refleks alami. Myelin tidak terbentuk karena niat atau semangat sesaat, ia terbentuk karena repetisi. Setiap kali Anda mengulang perilaku baru, terutama saat terasa sulit, otak menambahkan lapisan myelin tipis di jalur tersebut. Pengulangan kecil yang konsisten memberi sinyal jelas pada sistem saraf, jalur ini penting, jalur ini perlu diperkuat. Tanpa repetisi, tidak ada jalan tol yang benar-benar terbentuk. Di awal, sinyal berjalan lambat dan terasa bocor. Anda harus berpikir, mengingat, dan menahan diri. Inilah fase yang sering dianggap sebagai tidak berbakat atau tidak cocok. Padahal yang terjadi hanyalah kabel belum terisolasi dengan baik. Seiring waktu, sinyal menjadi lebih cepat, respons terasa spontan, dan perilaku baru mulai muncul tanpa banyak usaha sadar. Prinsip ini dikenal sebagai Hebbian Learning, neurons that fire together, wire together. Otak tidak peduli pada niat besar yang jarang dilakukan. Ia merespons pola yang sering muncul. 5 menit konsisten setiap hari jauh lebih efektif daripada satu ledakan motivasi seminggu sekali. Identitas tidak dibangun dari momen heroik, tetapi dari pola yang berulang dan stabil. Karena itu, kebosanan perlu dipahami ulang. Saat latihan terasa membosankan, sering kali itu tanda bahwa sistem sudah mulai stabil. Tidak ada drama karena jalur sudah jelas. Myelin sedang dibangun diam-diam. Jika Anda bisa mencintai fase repetisi ini, Anda tidak hanya membentuk kebiasaan, Anda sedang membangun jalan tol saraf menuju identitas baru yang permanen. Perubahan identitas tidak cukup terjadi di kepala. Jika hanya berhenti di logika, identitas baru akan mudah runtuh saat tekanan datang. Identitas yang stabil harus turun ke tubuh dan menyatu dengan sistem saraf otonom. Disinilah banyak orang gagal tanpa sadar. Mereka sudah memahami secara mental siapa diri barunya, tetapi tubuh masih bereaksi dengan pola lama. Akibatnya muncul rasa tidak selaras, seolah pikiran dan tubuh berjalan ke arah berbeda. Dalam neuroscience, ada konsep yang disebut somatic markers, diperkenalkan oleh Antonio Damasio. Somatic markers adalah sinyal tubuh berupa sensasi, postur, atau perasaan fisik yang memberi tanda, ini benar, ini aman, ini aku. Identitas lama melekat kuat karena tubuh sudah lama mengenal rasanya. Identitas baru perlu ditanam dengan cara yang sama, bukan hanya dipikirkan, tetapi dirasakan secara fisik. Disinilah Neuro-Linguistic Programming atau NLP menawarkan teknik anchoring. Prinsipnya sederhana, mengaitkan identitas baru dengan kondisi tubuh tertentu. Postur berdiri, napas lebih dalam, atau gerakan kecil yang konsisten bisa dijadikan jangkar. Saat jangkar ini diaktifkan, tubuh mengirim sinyal balik ke otak bahwa kondisi ini familiar dan aman. Identitas baru tidak lagi terasa asing karena tubuh sudah mengenal polanya. Tubuh sebenarnya bekerja sebagai sistem biofeedback yang sangat kuat. Cara Anda berdiri, bernapas, dan menggerakkan tubuh langsung memengaruhi kimia otak. Postur yang lebih terbuka dan stabil menurunkan kortisol dan meningkatkan rasa aman. Otak lalu menyesuaikan narasi internalnya. Bukan pikiran yang selalu memimpin tubuh, seringkali justru tubuh yang memberi instruksi pada pikiran tentang siapa Anda saat ini. Karena itu, jangan menunggu pikiran siap sepenuhnya.
mulailah memakai tubuh identitas baru sekarang juga. Berdirilah seperti versi diri yang Anda tuju, bernapaslah seperti ia bernapas, bergeraklah seperti ia bergerak. Tubuh tidak mengenal masa depan, ia hanya mengenal apa yang dilakukan saat ini. Ketika tubuh sudah percaya, pikiran akan mengikuti, dan identitas baru mulai terasa nyata, bukan sekadar konsep. Ada satu tanda halus namun sangat menentukan bahwa proses perubahan identitas mulai berhasil. Tanda ini tidak muncul saat Anda berusaha keras, tetapi saat Anda diam. Ketika tidak sedang fokus, bekerja, atau berinteraksi, pikiran Anda masuk ke mode melamun. Disinilah Default Mode Network atau DMN bekerja. DMN adalah jaringan otak yang aktif saat Anda sendirian dengan pikiran sendiri. Ia menjadi rumah dari narasi terdalam tentang siapa diri Anda. Pada identitas lama, DMN sering dipenuhi suara kritik, penyesalan masa lalu, atau skenario negatif yang berulang. Tanpa disadari, saat pikiran mengembara, Anda kembali ke cerita lama tentang keterbatasan diri. Inilah sebabnya perubahan terasa rapuh jika DMN belum diperbarui. Meski perilaku di luar terlihat berubah, narasi batin tetap menarik Anda kembali ke identitas sebelumnya. Tanda konsolidasi mulai sukses muncul saat isi DMN berubah. Ketika melamun, pikiran otomatis Anda tidak lagi sibuk mengulang trauma atau keraguan lama. Narasi yang muncul mulai selaras dengan arah baru hidup Anda. Bukan afirmasi yang dipaksakan, melainkan dialog batin yang terasa wajar dan netral. Ini pertanda bahwa identitas baru sudah mulai menjadi latar belakang, bukan lagi topeng sementara. Perubahan ini juga terlihat dalam transisi kompetensi. Dari conscious competence, yaitu bisa melakukan sesuatu, tetapi harus terus mengingatkan diri, menuju unconscious competence, yaitu melakukan tanpa berpikir panjang. Perilaku baru tidak lagi menguras kehendak. Ia muncul spontan karena sistem saraf sudah menganggapnya normal. Inilah momen ketika usaha mulai berkurang, bukan karena Anda menyerah, tetapi karena identitas sudah mengambil alih. Momen ini sering terasa seperti klik halus di dalam diri. Tidak dramatis, tidak euforia. Anda hanya menyadari bahwa Anda tidak lagi perlu memaksa diri untuk menjadi versi baru. Ia sudah menjadi pengaturan default. Di titik ini, perubahan tidak lagi bergantung pada disiplin keras, tetapi pada stabilitas identitas yang telah terintegrasi di tingkat terdalam otak. Identitas baru tidak dibentuk di ruang hampa. Otak manusia adalah sistem sosial yang terus membaca sinyal dari lingkungan sekitarnya. Salah satu mekanisme penting di sini adalah mirror neurons, sel saraf yang membuat kita secara otomatis meniru emosi, sikap, dan pola perilaku orang lain. Tanpa disadari, sistem saraf kita terus menyesuaikan diri dengan medan sosial tempat kita berada. Inilah mengapa lingkungan lama sering menjadi jebakan. Tempat, kebiasaan, atau orang-orang yang sama dapat bertindak sebagai jangkar yang mengaktifkan jalur saraf lama. Bahkan setelah identitas baru mulai terbentuk, satu obrolan, satu lokasi, atau satu pola interaksi bisa memicu versi lama diri Anda muncul kembali. Ini bukan karena Anda lemah, tetapi karena otak membaca sinyal yang dulu pernah dikaitkan dengan rasa aman. Jika Anda tidak bisa mengubah lingkungan besar, fokuslah pada microenvironment. Ubah tata letak kamar, meja kerja, atau tampilan visual yang sering Anda lihat. Wallpaper ponsel, catatan kecil, atau simbol sederhana bisa menjadi sinyal nonverbal bahwa Anda berada di era baru. Otak sangat responsif terhadap isyarat visual, terutama yang berulang dan konsisten. Selain itu, identitas baru membutuhkan validasi eksternal. Otak belajar lebih cepat ketika melihat cermin sosial yang sejalan. Berada di sekitar orang yang sudah hidup sebagai versi diri yang Anda tuju memberi sinyal kuat bahwa identitas itu nyata dan aman. Komunitas, mentor, atau bahkan konten yang tepat bisa berfungsi sebagai referensi saraf yang mempercepat konsolidasi. Lingkungan yang tepat berperan seperti rahim eksternal. Ia melindungi identitas baru yang masih rapuh dari guncangan lama. Ketika lingkungan mendukung, otak tidak perlu terus siaga. Energi bisa digunakan untuk memperkuat jalur baru, bukan bertahan dari pemicu lama. Inilah sebabnya perubahan jangka panjang hampir selalu melibatkan penyesuaian lingkungan, bukan hanya tekad pribadi. Perjalanan yang Anda lalui bukan perjalanan motivasi, melainkan perjalanan biologis. Dari konflik energi di awal, munculnya alarm disonansi, ledakan terakhir kebiasaan lama, hingga fase pelepasan dan penguatan, semuanya adalah bagian dari satu proses terpadu. Tidak ada bagian yang sia-sia. Setiap fase memiliki fungsi spesifik,
dalam membentuk identitas baru yang lebih stabil dan berkelanjutan. Di tengah proses ini, satu sikap menjadi sangat penting, yaitu self-compassion. Biologi bekerja dengan ritmenya sendiri. Anda tidak bisa memaksa benih tumbuh dengan menariknya keluar dari tanah. Ketika perubahan belum terlihat, bukan berarti ia tidak terjadi. Seringkali, kerja terpenting justru berlangsung di bawah permukaan, jauh dari kesadaran Anda. Ingat satu hal yang perlu ditanamkan dengan kuat. Anda bukan penipu. Anda bukan sedang berpura-pura menjadi orang lain. Anda adalah arsitek yang sedang merenovasi struktur saraf Anda sendiri. Ketidaknyamanan, kebingungan, dan rasa lelah bukan tanda kesalahan, tetapi konsekuensi wajar dari proses pembangunan ulang yang mendalam. Sekarang, beri otak Anda satu sinyal terakhir. Tuliskan di komentar satu kalimat yang mendeskripsikan identitas baru yang sedang Anda bangun. Gunakan bentuk sekarang, bukan harapan masa depan. Kalimat sederhana ini berfungsi sebagai penanda arah bagi sistem saraf, bukan janji, tetapi deklarasi kesadaran. Terima kasih telah berjalan sejauh ini. Tetap bertumbuh dengan tenang, logis, dan sadar. Perubahan yang cerdas bukan tentang menjadi orang lain, tetapi tentang memberi waktu agar sistem biologis Anda menyatu dengan keputusan sadar yang sudah Anda ambil. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya bersama Neuro NLP.